Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Selamat datang di kisah nyata, di mana batas antara dunia nyata dan misteri menjadi kabur. Di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka yang berani mengungkapkan cerita tersembunyi. Semua cerita yang kalian dengar di sini adalah pengalaman nyata yang telah saya temukan di berbagai sudut internet. Sumbernya telah saya letakkan di deskripsi. Sebelum masuk ke dalam kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like sebagai tanda bahwa kalian berani mendengarkan cerita berikut ini. Malam itu langit Bogor diselimuti awan kelabu. Jalanan di sekitar stasiun Paledang nyaris kosong. Hanya sesekali motor melintas dengan suara knalpot memecah keheningan. Di ujung rel tua yang kini lebih sering dilintasi kereta wisata, berdirilah sebuah terowongan pendek, tak lebih dari 10 meter. Namun siapa sangka, terowongan itu menyimpan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Sebagian warga sekitar menyebutnya lorong maut. Terowongan Paledang bukan sekadar jalur rel biasa. Ia dibangun ratusan tahun lalu pada masa kolonial Belanda sebagai penghubung penting antara Bogor dan Sukabumi. Namun, di balik struktur batunya yang tebal, tersimpan kisah yang tak pernah benar-benar dituliskan dalam buku sejarah. Konon, proyek pembangunan terowongan ini mengorbankan banyak nyawa. Para pekerja rodi yang dipaksa kerja siang dan malam, tanpa upah, tanpa belas kasihan. Ada yang mati karena tertimbun reruntuhan tanah, ada yang jatuh sakit, dan tubuhnya dibuang begitu saja ke pinggir hutan. Bahkan, menurut cerita para sesepuh, ada beberapa pekerja yang sengaja dikorbankan dan ditanam hidup-hidup di dalam dinding terowongan, sebagai tumbal agar proyek berjalan lancar. Sejak saat itu keanehan demi keanehan mulai muncul. Batu di dinding sebelah kanan itu kadang berdarah sendiri, ujar Pak Rukman, warga tua yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari mulut terowongan. Ia bersumpah melihat cairan merah mengalir pelan dari sela-sela batu saat malam satu suro. Tapi ketika diperiksa keesokan harinya, batu itu kering, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa anak kecil yang bermain layangan dekat terowongan juga sering pulang dengan tangisan. Katanya mereka melihat tangan keluar dari sela batu atau mendengar suara orang mengerang dari balik tanah. Tapi orang dewasa tak pernah benar-benar percaya, hingga kejadian tragis itu terjadi puluhan tahun setelahnya. Namun, sebelum sampai pada tragedi besar yang mengubah wajah terowongan Paledang selamanya, kita perlu menengok kembali bagaimana masyarakat memandang terowongan itu. Dulu, sebelum ramai dilintasi kereta komersil, tempat ini kerap menjadi jalur singkat bagi warga memotong jalan. Tak sedikit yang nekat berjalan kaki melewati rel di malam hari. Dan dari sanalah cerita-cerita aneh mulai tersebar. Ada yang mengaku melihat sekelibat bayangan berjalan tanpa suara. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki dari belakang. Namun ketika menoleh tidak ada siapa-siapa. Kejadian-kejadian ganjil ini hanya menjadi bisik-bisik kampung. Tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Hingga pada suatu hari, belasan remaja menaiki kereta menuju liburan kecil mereka, tanpa tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari kisah horor terbesar
yang pernah terjadi di Paledang. Namanya Dadan, siswa kelas 2 SMK di Bogor. Ia dan teman-temannya sedang bersemangat menyambut liburan tengah semester. Rencana mereka sederhana, berkemah di daerah Sukabumi, naik kereta api ekonomi dengan ongkos murah meriah. Tapi demi menghemat uang dan mendapat sensasi petualangan, mereka memilih naik di atap gerbong. Siang itu, suasana stasiun riuh, para pelajar bersorak, tertawa, dan saling ejek sambil memanjat atap kereta. Dadan berdiri di tengah mereka, membetulkan posisi tas ranselnya yang berat berisi perlengkapan kemah. Meski sudah diteriaki petugas, tak satu pun dari mereka turun. Mereka merasa aman, merasa keren. Santai aja Dan, ini bukan pertama kalinya gua naik atas gerbong, kata Ruli, temennya yang paling nekat. Kereta akhirnya bergerak. Kecepatan makin bertambah dan angin mulai terasa menusuk. Beberapa pelajar mulai merunduk, mencoba berpegangan pada paku dan kait di atap. Tapi canda tawa belum juga berhenti. Mereka tak sadar bahwa beberapa kilometer di depan, ada mulut terowongan sempit yang hanya cukup dilewati kereta tanpa celah. Di dalam kabin, kondektur sudah mengingatkan lewat pengeras suara. Yang berada di atas gerbong segera turun. Di depan ada terowongan, ini sangat berbahaya. Tapi suara itu tak terdengar sampai atas. Atau jika pun terdengar, mungkin diabaikan. Sampai akhirnya kereta memasuki Paledang. Bunyi dentuman keras menggetarkan jalur rel. Suara jeritan membelah udara. Tubuh-tubuh terpental, beberapa langsung terhempas ke tanah, sebagian tersangkut di sisi dinding terowongan. Darah bercipratan, bercampur debu dan pekik histeris. Tas-tas beterbangan, sepatu terlepas, dan kepala. Ada yang berguling di antara rel. Kereta tak berhenti. Ia terus melaju, meninggalkan teriakan dan tubuh-tubuh remuk di belakangnya. Beberapa warga berhamburan keluar rumah saat mendengar keributan itu, hanya untuk mendapati pemandangan yang membuat mereka trauma seumur hidup. Sejak hari itu, nama terowongan Paledang tidak lagi sama. Ia berubah dari jalur biasa menjadi legenda kelam yang tak akan pernah dilupakan. Keesokan paginya, berita tentang tragedi itu menyebar cepat. Media lokal menurunkan laporan dengan judul bombastis, "Liburan berdarah di atap gerbong." Polisi, petugas KAI, dan tim medis berdatangan. Rel dipenuhi garis kuning dan bau amis yang masih menempel di udara. Beberapa jenazah sulit dikenali. Sebagian sudah tidak utuh. Ada yang terjepit di sisi batu terowongan, ada pula yang terseret beberapa meter sebelum akhirnya ditemukan tergeletak di semak dekat rel. Warga yang membantu evakuasi tak sedikit, yang jatuh sakit karena tak kuat melihat kondisinya. Namun yang paling membekas, bukan hanya jasad-jasad itu, melainkan cerita tentang yang tak terlihat. Seorang relawan Palang Merah yang enggan disebutkan namanya, mengaku mendengar suara anak-anak tertawa lirih dari dalam terowongan, padahal saat itu lokasi sudah disterilkan. Ia mengira ada yang tertinggal. Tapi saat disorot dengan senter, tak ada apa-apa, kecuali dinding basah dan gelap. Tertawanya kayak menggema, tapi kayak deket banget di kuping, katanya sambil gemetar.
Beberapa hari kemudian, warga sekitar mulai mengalami kejadian ganjil. Ada yang melihat kerumunan remaja berdiri di atas rel malam-malam, mengenakan seragam sekolah. Tapi ketika disapa, mereka semua perlahan kabur ke arah terowongan dan menghilang begitu saja. Tak hanya itu, seorang ibu hamil yang hendak menyeberang rel waktu subuh mengaku melihat anak laki-laki berdiri tepat di mulut terowongan, membawa ransel dan menunduk. Tapi yang membuatnya lari terbirit-birit, anak itu tak punya kepala. Teror ini bukan hanya membuat Paledang jadi bahan bisik-bisik, tapi juga jadi tempat yang dihindari. Anak-anak dilarang bermain dekat rel. Para penjual keliling pun tak lagi berani melintas sore hari. 10 meter. Panjang terowongan itu mungkin hanya butuh beberapa detik untuk dilalui. Tapi semenjak tragedi itu, setiap detiknya menyimpan luka, suara, dan sosok yang enggan pergi. Malam-malam di sekitar terowongan Paledang tak pernah benar-benar sunyi. Sekalipun tidak ada kereta yang lewat, selalu ada sesuatu yang terasa mengawasi dari balik gelapnya dinding batu. Warga sekitar sudah hafal dengan suasana ini. Mereka menyebutnya malam yang terasa ramai tapi sepi. Penampakan paling sering dilaporkan adalah seorang pelajar laki-laki memakai seragam putih abu-abu lengkap dengan tas ransel lusuh. Ia berjalan sendirian menyusuri rel dari arah Sukabumi menuju Bogor. Tapi siapapun yang melihatnya akan langsung sadar sosok itu tak memiliki kepala. Menurut Pak Rukman, penampakan itu bukan hanya sekali dua kali. Beberapa warga bahkan sempat merekamnya, meskipun rekaman selalu berujung rusak atau tidak terekam jelas. Yang paling aneh itu, kata Rukman, dia selalu berjalan dengan langkah mantap, seakan tahu dia harus kemana, padahal dia nggak bisa melihat. Kadang, saat malam terlalu senyap, terdengar suara langkah sepatu menyusuri kerikil di rel. Tapi tak ada siapapun. Atau suara jeritan terputus yang muncul tiba-tiba dari arah dalam terowongan, lalu lenyap begitu saja. Anak-anak muda yang iseng coba uji nyali, sering kembali dengan wajah pucat. Ada yang mengaku melihat kerumunan pelajar nongkrong sambil tertawa kecil di dalam terowongan. Tapi saat disorot lampu, semua menghilang. Yang tertinggal hanya bau besi dan tanah basah. Beberapa penjaga malam juga melaporkan kejadian aneh. Lampu-lampu di sekitar jalur rel yang biasanya menyala stabil, mendadak mati atau berkedip ketika kereta terakhir melintas. Salah satu satpam stasiun bahkan pernah pingsan setelah mengaku disapa oleh suara remaja yang entah dari mana datangnya, "Pak, kami ketinggalan kereta." Kini, meski terowongan itu telah direnovasi dan diperluas, sebagian warga tetap merasa ada yang tertinggal di dalam sana. Sesuatu yang belum bisa pergi, karena kepalanya tak pernah ditemukan. Dan setiap malam ia tetap berjalan menyusuri rel, mencari entah apa. Terowongan ini bukan sekadar lorong rel. Ia adalah pintu antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat. Sebuah pengingat bahwa nyawa tidak pernah boleh diremehkan. Bahwa satu keputusan sembrono bisa mengikat arwah pada tempat yang tak seharusnya. Malam-malam di Paledang masih gelap, tapi kini lebih dari sekadar kegelapan, ada ingatan yang terus berjalan, menyusuri rel,
tanpa kepala, tanpa tujuan, tapi terus berjalan. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.